perkenalkan, nama saya Waode Nurilani, mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, program studi Administrasi Niaga, jurusan Administrasi Bisnis semester 3, kelas B dengan NIM 132113487. Saya akan menjelaskan tentang Blue Accounting, pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih 709% laut dan 30% daratan Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sekitar pariwisata, kelautan, dan perikanan. Di samping itu, Indonesia memiliki daerah tujuan wisata yang baik, mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Letak geografis Indonesia dinilai menjadi faktor yang sangat kondusif dalam implementasi Blue Economy. Blue Economy merupakan kegiatan pro-ekosistem dalam konsep Blue Economy. Limbah kondisi yang tidak memecari lingkungan tanah maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat biodata laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Oleh sebab itu, konsep Blue Accounting terintegrasi dengan program industrialisasi perikanan dan pariwisata. Implementasi Blue Economy bertujuan menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar menempuh kebijakan strategi ekonomi biru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Dunia, Blue Economy adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencarian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Salah satu wilayah NKRI yang terkenal adalah Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan dengan luas daratan kurang lebih 7,6% dan luas lautan 92,4%. Selain itu, posisi Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan 3 pulau besar Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi, Papua, dan Halmahera. Hal tersebut merupakan posisi strategis untuk menjadi poros maritim Indonesia. Provinsi Maluku berkarakteristik kepulauan, memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan yang dimulai tahun 2013 sampai dengan 2005. Tentang Blue Economy, menurut Bank Dunia, sektor Blue Economy diantaranya perikanan, pariwisata, energi terbarukan, pengolahan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Implementasi prinsip-prinsip Blue Economy yang diturunkan dalam konsep Blue Accounting yang berorientasi mengkaji dan menggunakan model Blue Accounting pada setiap identitas baik profit maupun non-profit. Blue Accounting yang merupakan turunan dari Blue Economy mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan, seperti pengembangan sumber daya alam dan pemeliharaan sektor wisata pantai secara umum. Fokus Blue Accounting dimulai tahun 2013 sampai 2025 berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan. Maka implementasi Blue Accounting harusnya menjadi kesadaran semua pihak agar sektor pariwisata dan perikanan yang merupakan unggulan Provinsi Maluku terus terjaga, kelestariannya serta berdampak terhadap pendapatan asli daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Blue Accounting merupakan turunan dan Blue Economy mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut, kawasan pesisir.
komunitas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan sektor perikanan secara berkesinambungan. Yang dimaksud berkesinambungan adalah adanya keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hardani tahun 2020, penelitian ini eksploratif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk menemukan sesuatu yang baru yang dapat berupa pengelompokan suatu gejala atau fakta tertentu. Populasi dan penelitian adalah seluruh pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentas waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2017 sampai 2021. Adapun sampel yang diambil adalah seluruh anggota populasi berhubungan hanya 2 pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, maka keduanya sekaligus menjadi sampel, yaitu wisata pantai Namalatu dan pantai Gunung Muat. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni sampai September 2022. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Hardani 2020, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan publikasi, data keuangan, buku, data pengunjung. Penelitian ini adalah dokumentasi berupa data daya tarik wisatawan dan data PAD, data wisata pantai Namalatu dan pantai Gunung Muat dalam rentang waktu 2017 sampai 2021. Dan hasil penelitian terdahulu. Adapun sumber data dalam penelitian adalah Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Dan hasil penelitian terdahulu, data penelitian dianalisis secara deskriptif. Analisis juga dilakukan terhadap buku-buku teks baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Kegiatan analisis ditunjukkan untuk mengungkapkan makna, kedudukan, dan hubungan antara berbagai konsep kebijakan, program, kegiatan pariwisata yang ada atau yang terjadi. Untuk selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal tersebut, mengungkapkan Blue Accounting. Pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan dapat diberlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan dalam laporan laba rugi. Seharusnya badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu pusat wisata dan perikanan melaporkan biaya Blue Accounting yang dilakukan kepada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi Blue Accounting. Hal inilah yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa sesuai wewenang masing-masing. Pengungkapan Blue Accounting diakui sebagai biaya Blue Accounting, misalnya pencatatan dalam jurnal umum akun biaya Blue Accounting posisi debit pada akun kas posisi kredit jika dilakukan secara tunai. Adapun biaya depresiasi suatu aset tetap yang merupakan sarana dan prasarana untuk implementasi Blue Accounting diakui sebagai akun biaya Blue Accounting, misalnya pencatatan dalam jurnal umum akun biaya Blue Accounting di posisi debit pada akun akumulasi depresiasi peralatan di posisi kredit, sehingga pencatatan jurnal umum akan berdampak terhadap laporan laba rugi. Mungkin itu saja dari video yang saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.